Desa Pantai Gading. Pantai Gading adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat. Dulu desa ini menjadi bagian dari Desa Karanggading. Luasnya 7.100 hektar dengan jumlah penduduk 3.741 jiwa. Luasnya 7.100 hektar dengan jumlah penduduk 3.741 jiwa, di mana mayoritasnya berasal dari suku Melayu, Banjar, Jawa, dan bermata pencarian sebagai petani dan nelayan. Desa ini berbatasan dengan di sebelah utara dengan Desa Selotong, di sebelah timur dengan Kabupaten Deli Serdang, di sebelah barat dengan Desa Karanggading, dan di sebelah selatan dengan Desa Perkotaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat nih Pak ya? Semangat Pak. Oke, jumpa lagi bersama kami di program Kelana Keliling Langkat nih ceritanya. Jadi bersama saya Budi Zulkifli dan sahabat saya Jainuddin Amir. Wah, dengan Pak Amir. Kemudian di sini kita berada di Desa Pantai Gading, Pak ya? Pak. Bersama kepala desanya Bapak Aryan Soesa. Cuma karena berhalangan, maka beliau tidak bisa hadir bersama kita, berhubung beliau Pak Kades kita ada kegiatan rapat di provinsi Pak. Jadi tidak bisa diwakilkan dengan Pak Sekdes. Iya Pak. Pak Sekdes Bapak apa Pak? Sarudin Pak. Pak Sarudin, oke, Pak Udin panggilan. Kemudian ada Ketua BPD Bapak Fajarudin. Fajarudin Pak ya. Kemudian ada Ketua Kelompok Nelayan Pak Alpian. Bapak Alpian, dan Ketua Kelompok Petani Bapak Ilyas. Oke, kita mulai Pak bincang-bincang kita, karena banyak yang mau kami tanya Pak. Mulai, karena kami nggak tahu nih. Iya Pak. Desa ini kan nggak semua tahu orang, ya kan? Padahal desa sudah lama nih Pak ya. Sudah lama Pak. Sejarahnya benar itu Pak ya? Ada Pak. Nah, Sesuai dengan profil Pak. Oke, yang pertama kami tanya Pak masalah profil desa lu Pak. Iya Pak. Profil desa itu jumlah penduduk, ya kan? Mayoritas suku apa? Pekerjaan atau mata pencarian penduduknya macam mana? Pak. Silakan Pak Sekdes. Baik Pak. Baik, terkait dengan pertanyaan dari Bapak tadi, luas wilayah Desa Pantai Gading ini lebih kurang sekitar 7.100 hektar Pak. Dengan jumlah penduduk 3.741 sampai hari ini Pak. Jiwa. Kemudian mayoritas penduduk Pantai Gading ini terdiri dari suku Melayu, Banjar, dan Jawa Pak. Tadi dominan mulai 3 suku ini Pak di Desa Pantai Gading ini, dan bermata pencarian nelayan, pertanian. 2 ini Pak yang ada di Desa Pantai Gading. Batas wilayah sebelah timur berbatas dengan Deli Serdang Pak. Kemudian utaranya dengan Selotong, kemudian barat Desa Karanggading, kemudian selatannya Desa Perkotaan Pak. Agamanya Pak? Agama 99% Islam. Tapi ada juga non-Muslim. Ada Kristen sama Buddha pun ada Pak. Oh ada juga ya? Ada depan ini Pak. Oke, sekarang saya mau nanya sama Pak nelayan. Namanya mayoritas yang katanya nelayan. Kira-kira Pak ada berapa kelompok nelayan yang ada di desa kita Pak? Baik, kelompok nelayan yang ada di Desa Pantai Gading ini terdiri dari 3 kategori. Itu dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Langkat sudah meregistrasi pada kelompok yang ada di Pantai Gading. Yang pertama itu kelompok Pokdakan namanya, kelompok pembudidaya ikan.
terdiri dari untuk Desa Pantai Gading 5 kelompok, Pak. Oh, 5 kelompok. Nah, kalau untuk yang kedua jenis kelompoknya itu Poklasar, kelompok pengolahan dan pemasaran. Itu ibu-ibu biasanya pengolahan ikan asin. Di Pantai Gading juga ada 5 kelompok. Dan yang terakhir yaitu jenis kelompoknya itu kelompok perikanan tangkap. Itu khusus nelayan penangkap ikan, udang, kepiting, itu termasuk kelompok penangkapan ikan. Di sini di Pantai Gading jumlah kelompok tersebut paling banyak yaitu sebanyak 15 kelompok. 15 kelompok. Kemudian perhatian dinas terkait gimana? Bagus. Alhamdulillah selama ini dari perhatian dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Langkat, alhamdulillah saya pikir sudah cukup memadai, baik itu di kelompok pembudidaya, juga sudah pernah disalurkan bantuan baik itu benur, pakan, pupuk, ada bantuan dolomit, itu sudah pernah disalurkan, dan juga berupa alat sarana dan prasarana penunjang panen. Itu untuk kelompok budidaya. Yang kedua untuk kelompok perikanan tangkap, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Langkat juga sudah sering mengucurkan bantuan baik itu berupa alat tangkap, jala, jaring, bubu dan sebagainya, termasuk juga yang terakhir kelompok penangkapan ikan ini dibantu oleh Kementerian ESDM Republik Indonesia berupa mesin berbasis energi yang waktu itu mesinnya tenaga gas yang diterima oleh para kelompok-kelompok nelayan yang ada di Pantai Gading ini. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan yang terakhir untuk Poklasar juga sering diperhatikan, yaitu pengolahan ikan asin, pengolahan udang manis, pengolahan terasi. Itu alat-alatnya semua sudah pernah dibantu oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Terima kasih. Jadi kalau produksi Pak? Alhamdulillah produksi selama ini untuk budidaya untuk di tahun 2024 ini sepertinya agak cenderung menurun karena biaya produksi terlalu tinggi dan udangnya pun sering tertimpa musibah ataupun sakit. Kok bisa maksudnya? Ya mungkin faktor cuaca, mungkin karena memang masanya sudah habis, kami juga kurang tahu Pak. Menurun Pak. Menurun. Nah, untuk produksi tambak udang menurun. Jadi harapan ke depan lah kira-kira apa? Harapan kami itu sebagai nelayan di Desa Pantai Gading ini, ya kepada dinas terkait khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan baik Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara maupun Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, untuk kedepannya mudah-mudahan lebih dia memantau kami lagi, lebih memperhatikan, lebih memperdulikan kami lagi. Itu harapan kami. Terima kasih. Pak. Saya mau tanya sama Pak Ilyas. Siap. Ya. Ini masalah pertanian Pak ya. Pertanian ada berapa kelompok Pak? Kalau di Desa Pantai Gading ada 10 kelompok Pak, dan saya salah satunya yaitu kelompok makmur, dan yang lain-lain ada juga itu ingin maju, sejahtera, banyak lah, pokoknya 10 kelompok satu desa itu Pak. Satu desa? Iya. Terus apa pertanian ini dia irigasi Pak atau apa? Ada hujan Pak. Ada hujan ya? Iya. Irigasinya nggak ada Pak ya? Nggak ada. Terus apa aja Pak? Ada sayuran selain apa padi, tanam padi? Tanaman sayuran-sayuran ada juga seperti cabai, kacang panjang ada itu, cuma tempatnya mencil-mencil ya Pak. Ada di kelompok makmur ada, di sejahtera sana ada, ingin maju pun ada. Tempatnya dia nggak ada tempat. Nggak ada tempat ya? Iya. Sudah itu padi tadi Pak, tanaman padi tadi? Ya alhamdulillah lah selama ini pemerintah ya kan telah memberi bantuan, yaitu mempermudah pupuk mudah nih Pak. Untuk 2 tahun ini, kemudian bantuan-bantuan El Sintan pun beberapa tahun ini lancar. Seperti tahun kemarin kelompok saya mendapat hand traktor 1 unit dari Dinas Pertanian. Alhamdulillah. Setelah itu mesin air juga dapat. Berarti untuk pertanian lengkap lah Pak ya? Ya alhamdulillah untuk sementara ini bagus lah. Kemudian hasilnya Pak? Ya alhamdulillah hasil yang tahun kemarin, hasil panen padi kami meningkat Pak.
Itu disalurkan juga Pak, disalurkan ke mana atau untuk masyarakat, khusus masyarakat kampung di sini, desa di sini atau di keluar Pak? Kalau rata-rata petani sini Pak sistemnya kan kalau panen padi itu disimpan untuk stok sendiri Pak. Nanti udah cukup untuk stok sendiri selama setahun, baru dijual ya, disimpan di lumbung atau di kilang-kilang padi gitulah. Kalau sayur-sayurannya tadi itu nggak ada kelompoknya Pak ya? Nggak ada, kalau sayur-sayuran nggak ada, dia pribadi aja itu Pak. Rumah ke rumah gitu, iya. Dari rumah ke rumah ya? Pribadi lah, setiap orang gitu ya, kan mau nanam ada hasil alhamdulillah. Terus di persawahan itu Pak, apa nggak ada ikannya, misalnya padinya belum tumbuh, ada ikan-ikannya juga? Banyak Pak, kalau di daerah kami ini kan sawah tanah hujan termasuk dalam dia Pak, jadi ikan tuh banyak, itulah untungnya banyak ikan, cuman setahun ya nggak bisa 2 kali itu Pak. Pada musim kering itu air nggak ada, karena keluhan kami di sini kan rata-rata irigasi, kemudian waduk-waduk apa itu sikit gitu Pak, makanya perlu dikorek-korek lagi ya kan, supaya sumber air itu banyak, jadi kami bisa setahun 2 kali dan bisa membantu pemerintah untuk program swasembada pangan Pak. Kemudian apa harapan Bapak ke depan dari pemerintah? Ya itulah tadilah irigasi lah, kalau bisa irigasi disampaikan ke desa kami ini Pantai Gading ya kan, kemudian kalau itu di waduk-waduk yang itu dikorek untuk sumber-sumber air itu agar kami waktu kekeringan bisa menyedot air tersebut untuk menyirami padi-padi kami, jadi kami setahun bisa 2 kali gitu Pak. Ya mudah-mudahan ini nanti ditanggapin sama pemerintah setempat ya kan, itu juga pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Mudah-mudahan ada perhatian Pak ya. Ya mudah-mudahan Pak, harapan itulah harapan kami Pak. Pak tambahan nih untuk Pak Ilyas tadi. Ada di sini kita apa namanya itu? Sekarang yang baru dibentuk itu. Brigade Pangan ada nggak? Tidak ada Pak. Belum ada. Belum ada Pak. Oh belum dibentuk ya? Karena kami nggak dapat kemarin nggak dapat itu program daripada Opla itu nggak dapat. Ya nggak ada ya. Oh. Sebagai desa nelayan, para nelayan di desa ini terbagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama, Pokdakan, kelompok pembudidaya ikan. Di sini ada 5 kelompok yang aktif. Kemudian yang kedua ada Poklasar, kelompok pengolahan dan pemasaran. Ada 5 kelompok. Kemudian yang ketiga ada kelompok perikanan tangkap. Ada 15 kelompok. Yang menarik di desa ini juga ada BUMDes, namanya BUMDes Gading Berseri. BUMDes ini dikelola dengan baik dan sudah berkembang dan maju. Unit usahanya membuka usaha briling, fotokopi, serta penjualan alat-alat sekolah dan perkantoran. Jadi saya baliklah ke Pak Sekdes dulu Pak. Iya Pak. Itu kan di desa itu biasanya ada BUMDes Pak. Ada Pak. Nah, BUMDes kita itu apa namanya dan kondisinya sekarang seperti apa gitu? Alhamdulillah BUMDes Desa Pantai Gading itu bernama BUMDes Gading Berseri, dan alhamdulillah sampai saat ini masih beroperasi sebagaimana mestinya, bergerak di bidang pelayanan masyarakat seperti briling, kemudian dan ATK Pak. Oh, anak-anak sekolah atau kantor ya? Iya, itu masih berjalan. Masih ya berjalan mulus apa? Mulus Pak. Mulus juga ya? Mulus. Alhamdulillah. Nggak ada hambatan Pak ya? Nggak ada Pak. Lancar. Bahkan BUMDes Desa Pantai Gading selama ini sudah memiliki tanah Pak. Alhamdulillah. Tanah apa itu namanya? Tanah untuk kegiatan lapangan bola. Tapi saat ini masih dalam tahap proses pengolahan lahan tersebut. Maksudnya tanah itu kita beli Iya. atau ada hibah dari? Dibeli oleh BUMDes. Dibeli Pak ya? Iya. BUMDes yang beli Pak. Oh, BUMDes Seluas yang beli? 48 hektar. Oh, berarti udah 48 lantai. Berarti menghasilkan dapur desa gitu ya? Iya, Pak. Istilahnya gitulah ya? Iya Pak. Udah ada kemajuan. Apa bisa dibilang itu? Perpanjangan tangan masyarakat. Iya. Bapak juga nggak bisa juga oke-oke aja itu sebetulnya menurut teorinya lah, gitu kan. Nah, tapi walaupun begitu juga harus harmonis. Boleh kita berseberangan pendapat apa itu kan musyawarahnya tetap Pak ya? Tetap. Oke Pak Kades ini cuman orangnya Pak, mau tahu juga kami ya kan? Payah orangnya apa, wah, enak apa kayak mana ya kan? Sebenarnya Pak Kades ini ya nggak payah lah gitu, enak orangnya, ramah ke masyarakat gitu. Tapi kadang-kadang tegas ke perangkat-perangkatnya kan gitu. Oh iya harus lah. Iya.
ke masyarakat cukup ramah dia kan. Kerja gitu Pak ya. Iya. Ya, harus tuh kalau itu betul. Jadi balik dah ke apa ya? Pak Alfian tadi kan, nanya ikan, nanya apa. Jadi habisnya kita kemana kan? Kalau ikan untuk saat ini kalau memang ada kita perlu nanti tinggal kontak aja kadus-kadus yang udah tenang Abang. Aman itu. Kali. Aman. Jangan lupa. Habis ini kemana? Kemana kita habis ini? yang penting ada hitungannya. Balik gitu kan juga. Kalau itu sini Pak, mau ikan apa aja, ada ikan sawah, ikan laut. Jadi Pak, masalah PBB, ini kan desa itu kan nggak lepas dari itu. Apakah kita oper target? Oper setiap tahun Pak. Oper Pak. Berarti bagus-bagus penduduknya Pak ya. Iya. Tahu Kepala dusun tegas ya. Oh, kepala dusunnya ya. Kepala dusunnya tegas, sudah itu masyarakatnya juga sadar Iya, pajak, iya. gitu, sadar pajak. Alhamdulillah Penting. setiap tahun oper. Dia habis ini kemana Pak? Jadi ikan tadi Pak. Kita mau makan-makan. Nah, ikan tadi kan. Ada yang perlu kita tengok nggak? Enggak, perlunya berapa kilo gitu. Maksudnya lokasi ikan Lokasi ada dulu. tambah. Kita kan mau tahu juga nih. Ada udangnya, ada udangnya. Kenapa ada? Udang ada. Ada ya? Kalau masalah perlunya berapa nanti itu Bapak nanti. Kalau mau nengok ke kolam ada Pak. Kita tinjau sana. Jadi kan gini dia. Ceritanya gini dia. Pantai Gading ini penghasilan ikan udang. Kita kan belum tahu. Kita cuma dengar aja. Cerita Iya, aja. cuma dengar aja. Iya. Gitu. Kita Perlu kan kita punya- tinjau sana Pak ya? Bisa ya? Bisa, lapangan. Oke, kalau gitu kita. Ada yang mau ditanya ini. Oh ya, kiranya. Ini Pantai Gading ini pantainya banyak gading apa cuman nih ceritanya namanya? Oh, ceritanya begini Pak. Dulu di tahun 2010 sebelum pemekaran itu kami adalah desa masih bergabung dengan desa Karanggading. Nah, jadi kami mekar berhubung di desa kami ini ada sungainya, pesisirnya. Maka di sini disebut dengan buat nama Pantai Gading. Pantainya Ada pantainya. nih, ada pantainya nih ya. Iya. Pantainya memang ada. Pantai sungai besar itu. Itulah Nanti awal kita mulanya. tinjau, kita tinjau. Boleh di Semua, nelayan semua. Nah. Jadi nggak ada hubungan sama gading gajah ini. Nggak ada Pak. Kalau masalah gading itu nggak tahu kita bersejarah memang nggak ada itu. Gading itu kan sama dengan emas tuh, kalau menurut bahasa ini kan. Berarti pantai penuh dengan emas, artinya makmur. Bisa jadi. Nah, dulu mungkin udah makmur sejahtera Iya. gitu. Oke, bisa kita berlanjut ke sana Pak ya? Bisa. Biar kita tutup dulu ini. Boleh. Oke, demikianlah guys ngomong-ngomong kita dengan Pak Sekdes. Ini berhubung nggak ada Pak Kades dengan Pak Enggak Sekdes. masih desa aja banyak. Iya, dan Perangkat yang dari lain. perangkat desa lainnya, ya kan? Nanti misalnya ada lagi yang mau kita tambahkan, kita tambahkan. Yang jelas habis dari sini kita meninjau kemana Pak? Ke kolam. Kolam tadi Pak. Ada kolam udang? Oh, berarti doa Pak Amir dikabulkan. Kalau udang dan sayuran. Dan palawija. Terima kasih. Anaknya kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak ya. Tadi Pak ya. Sebagai desa pertanian, tata kelola pertanian juga sudah dijalankan dengan baik, di mana selain menanam padi, para petani juga menanam sayur-sayuran. Hanya saja belum berfungsinya sarana irigasi membuat sulit para petani. Karena itu, hal ini tentu patut jadi perhatian pemerintah, sehingga kesejahteraan para petani di sana bisa lebih ditingkatkan. Kolam apa ini Bang? Ini kolam tambak udang Paname Pak. Paname ya. Iya. Nah. Cuman apanya nih? Berapa bulan baru apa ini? Ya lumayan lah, 3 bulan dia baru bisa dipakai. 3 bulan. Ini dia umur berapa kalau Paname Ini nih? baru umur 20 hari nih Pak. Oh, masih baru ya? Iya, bener ini baruan. Berarti bener ya kecil-kecil itu ya? Ya baru sebentar-bentar apa itulah, ipet itulah. Baru 20 hari ya kan. Cuman modalnya besar juga nih Pak. Modalnya? Iya. Apa tuh? Pakan lah, pakan. Makan sama inilah, sama obat-obatannya. Oh, ada juga obat-obat ini Iya, Pak? ada juga pakai dia pakai obat herbal ini kan. Pupuk pakai juga ini pupuk. Pupuk. Iya, pupuk apa itu? SB, ACL sama SS lah ini pupuknya. Jadi kalau boleh lah tahu, modal kira-kira berapa nih? Sampai panen ya berarti ya? Iya, ini kalau 3 kolam ini 30 juta habis nih modalnya Pak. Yang kemarin Bapak gitu? Iya, kemarin itu pokoknya 30 juta untuk modalnya habis lah itu. Oh.
Udah berhasil. Hasil alhamdulillah keluar 1 ton lebih, dapat penjualan 65 juta. Alhamdulillah. Ini mengudi hamparan sawah kelompok tani makmur, luasnya kurang lebih 25 hektar. Dan di Pantai Gading masih ada 9 kelompok, 9 hamparan lagi Pak Budi. Gitu ya. Dia ada di dusun 1 sana, ada di dusun 7. Pokoknya terbagi beberapa 10 kelompok lah dia. 10 kelompok ya. Iya, ini kelompok saya kelompok makmur 25 hektar lebih kurangnya. Ini dia paling luas, Pak. Enggak, ini kami nomor 2 lah, ada yang 33 hektar lagi. Oh, ada yang lebih luas lagi ya. Iya. Panen setahun berapa kali nih? Tahun 2 kali. 2 kali cuma ya? Cuman yang kedua gini dia kan kekeringan Pak, karena airnya kurang dia. Udah air saya kemarau kan air kurang. Inilah keluhan kami nih. Kalau ini kan kita kami korek ini untuk sumber air lah. Jadi kering itu kan sudah ke sawah. Iya betul. Alhamdulillah lah hasilnya tahun kemarin berian nih Pak sini Pak. Iya. Per hektarnya bisa 6 ton. Oh. Padi. Jadi ini Bang, cabai. Ya inilah tanaman cabai di dusun 6 nih, kelompok tani makmur ini Pak. Ada cabai sama tomat ini di sini. Tomat ya? Cuman di kelompok-kelompok lain ada juga itu Pak, kacang-kacang ada, pare ada, gambas ada, semangka pun ada juga. Cuman nggak di sini lah lokasinya kan. Main-main tempat. Tapi kelompok tani kita ini inilah dia ya. Iya, ini dari cabai sama tomat ya. Tapi tomat ini kok kering-kering daun ya, Pak? Tomatnya udah mau habis Pak, udah hampir 2 bulan lebih ya. Ya kalau tomat ini kan 50 hari panen. Oh, tomat 50 hari. Habis itu 80 hari habis. Habis. Ya.